yang itunya nggak mau bangun, bisa nggak di sugesti? Aduh, ini ya. Barangkali gitu bisa. Gitu. Ini ada teman saya. Hey, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos. Oke, kembali lagi dengan saya Kang Jea. Alhamdulillah sekarang saya sudah mulai bekerja kembali normal setelah kemarin karantina mandiri. Oke, kemarin saya bikin kelas online ya bagi teman-teman yang mau belajar tentang hipnosis hipnoterapi, dan kemarin alhamdulillah saya difasilitasi dari kelas-kelas kasarjana psikoterapi dan ilmu tasawuf Yai Alam Suryalaya untuk sharing-sharing tentang basic hipnosis dan hipnoterapi. Oke, nanti kita cek ya kelasnya seperti apa, dan kelasnya lumayan lama sebenarnya. Videonya saya potong sengaja jadi hanya beberapa puluh menit di sesi pertanyaan. Yang awalnya itu kelasnya itu hampir 2 jam lebih lah, pokoknya mah 2 jam lebih, kurang dari 3 jam. Oke, nanti langsung cek it aja ya. Oke, check it bro. Soalnya waktu juga mau terbatas, barangkali ada yang perlu didiskusikan ya. Boleh langsung tanya-tanya mengenai misalnya boleh tentang hipnosis jalanan atau yang lainnya. Assalamualaikum. Halo. Halo. Nah, ya. Oh, ya. Kalau tadi kata-katanya itu harus dihafalkan atau ada baku atau gimana? Oh ya. Kata hipnotis atau kata-kata sugestinya itu atau menyembuhkan lagi itu? Oh ya, dari kata-kata ya, skripnya ya. Oke, kata-kata awal itu sebenarnya contoh kayak gini lah Pak, Eyang. Jadi kayak gini, misalkan ini aqua gelas. Kita suruh si klien yang subjek kita bahasanya seperti ini, tolong aqua gelas itu tolong ambilkan, tekan 1, yang ambilkan gitu. Yang kedua, puntenlah eta cai pangcanakeun. Intinya sama, bagaimana supaya aqua ini pindah gitu. Intinya sama supaya aqua ini pindah seperti itu. Jadi sebenarnya kata-katanya nggak baku, boleh kan menurut bapak-bapak yang enaknya apa. Yang jelas direct sugesti yang tadi itu harus ada pada saat kita memberikan sugesti itu. Tapi memang yang paling dasar adalah kita harus menggunakan direct sugestinya, menggunakan metode geset lah. Bagaimana ngajak orang tersebut, misalnya tujuan ya, kita harus tulis dulu tujuan kita apa. Misalkan tujuan kita adalah tujuan kita adalah bagaimana dia berhenti untuk merokok misalnya kayak gitu. Maka kita bahasanya terserah, yang penting dia jadi berhenti aja gitu. Jadi nggak harus baku. Kalau kita ini umurnya dibatas nggak untuk menghipno ini? Umur dibatas nggak? Misalkan anak-anak boleh atau gimana? Oke. Kalau hipno ini, kalau anak-anak kalau 5 tahun sulit ya, biasanya 6 tahun ke atas Pak. 6 tahun ke atas, jadi sudah tahu mana yang baik atau yang jelek gitu. Tapi kita bisa menghipnosis anak-anak, tapi kalau menghipnosis anak-anak itu dilakukannya oleh orang tuanya itu sendiri. Ya. Misalnya kayak gini, misalnya Pak Eman mau Pak Eyang bilang kayak gini ke anaknya, ke cucunya, dia lagi tidur nih, ada kondisi REM atau rapid eye movement, itu matanya gerak-gerak kayak gitu. Kemudian kita bilang bahasa-bahasa kayak gini, Incu, Eyang, Soleh, Nubager, cantik, gitu kan. Patina, Neng nurut Eyang, Neng nurut ke kakek atau ke bapak, gitu. Itu bisa masuk Pak. Oh, ya. Gitu ya. Atau misalnya orang yang sakit juga sama, tapi dia posisinya
dalam kondisi tidur tapi yang matanya gerak-gerak itu untuk anak kecil. Jadi saya kalau untuk anak kecil itu sulit untuk kita hipnosis gitu kan. Kalau di bawah 5 tahun atau di bawah 6 tahun. Kemudian orang-orang yang gagal komunikasi juga nggak bisa kita hipnosis. Jadi syarat untuk dihipnosis adalah ngerti apa yang kita ucapkan, dia ngerti. Seperti itu Pak. Kemudian dulu pernah anak-anak di sanawiyah, ini anak-anak di sanawiyah kelas 9 itu pernah dihipnotis sama gurunya. Kemudian dulu itu ia telunjuknya yang kayaknya jadi keras itu. Iya. Nah setelah beres yang lain sudah kembali lagi, ini terus jadi heras telunjuknya itu gimana tuh? Iya, berarti sugestinya kuat Pak. Sugestinya kuat banget itu. Nah, kalau misalnya kayak di MTS kayak gitu kan biasanya para penghipnosis itu menghipnosisnya banyak orang ya. Kemudian, nah kalau yang sulit itu biasanya kita sebagai penghipnotis, kalau penghipnotis penghipnotis yang di panggung atau misalnya di seminar hipnoterapi, itu kita ambil yang kayak gitu Pak, untuk ke depan, untuk bermain dengan kita, gitu. Nah, Untuk kita menyembuhkan ambil. gimana Pak? Oh, cara penyembuhannya kayak tadi Pak. Ya, untuk menyembuhkan Izin kembali. dulu, izin udah mau azan. Oh, izin dulu udah mau ya. Oke, boleh silakan. Ya, jadi sedikit ya cara penyembuhannya. Cara penyembuhannya adalah dengan kita merelaksasikan, relaksasi itu. Semakin tenang, semakin nyaman, semakin bahagia. Sekarang tarik nafas, hembuskan, normal kembali. Tarik nafas, hembuskan, normal kembali. Dan insya Allah dia akan normal kembali. Seperti itu. Gitu. Kalau ini Kang Gia, Nah, kali ini maaf ini agak porno nih. Oh iya, ya lah. Misalkan ini ada yang ini orang misalkan laki-laki nih yang itunya gak mau bangun, bisa nggak di sugesti? Aduh, ini ya. Barangkali gitu bisa gitu. Ini ada teman saya, ya, dia bikin kelas hipnoseks gitu kan. Ini agak mohon maaf ya, tapi bapak semua di sini ya. Ada ibu juga ya. Kalau dia memang tidak ada riwayat penyakit fisik, misalnya diabetes atau apapun itu yang berhubungan dengan psikis, itu masih bisa disembuhkan Pak. Tapi kalau misalnya dia memang ada riwayat kayak diabetes, kemudian ada riwayat penyakit-penyakit berkaitan dengan fisik, ya, jawab yang ibu-ibu dahulu ya. Oke, nggak jelas tadi yang ibu-ibu yang mana ya Pak? Ada tadi ibu-ibu ada. Halo? Yang mana ya? Nggak masuk ke headset saya. Halo? Saya sudah bercerai. Oh ini. Gunaya. Oh iya. Waduh ini mah masalah pribadi kayaknya nih. Bentar. Saya nggak kebaca nih. Terus di chat. Nggak muncul ya? Kebaca muncul di sini. Di chat saya, ini nih. Kang Dia, ya dulu saya sudah bercerai dari suami saya dan saat ini sedang berusaha move on. Salah satu langkah yang saya ambil adalah dengan mencoba berkenalan dengan banyak pria, tetapi entah kenapa setelah saya berkenalan, saya selalu merasa bosan dan malas terhadap mereka. Saya nggak tahu bagaimana mengatur. Oke. Wah ini banyak nih Pak. Oke. Intinya nggak Harus percaya. ketemu itu. Harus ketemu itu mah. Iya, orangnya juga ada nih. Relaksasi itu. Aduh, itu ya. Harus ini. Ini dia. Kita dengan Pak Ahmad tuh langsung. Nah, contoh kayak gini, ini juga saya share-nya. Ada beberapa orang yang curhat online kayak gini juga, ya. Biasanya emang ini harus ketemu dulu dengan saya, dan kenapa seperti konten seperti ini Ya, saya izin. Oh iya, boleh Bu Haji. Ya. Maaf ya, punten. Maka, nah, ini bersikap dingin Assalamualaikum. Kalau dingin harus dipanaskan. Ya,
Iya, jadi harus dia caranya adalah harapannya dulu kalau menterapi orang-orang yang kayak gini, harapannya apa? Kemudian saya harus gini, maka insya Allah kalau untuk konseling kayak gini, jadi ini kan belum, ini permasalahannya. Ya pada saat kita konseling kayak gini, ini di prainduksi Pak, kita tulis harapannya apa, atau Bu Naya misalnya tuh ya, harapannya apa? Saya pengen gini. Oke, apa yang bisa membuat Ibu bisa move on? Biasanya orang-orang itu yang datang ke saya, 80% itu dia udah punya jawaban Pak, 20% pengen didengarkan, ya. Jadi 80% mereka itu udah punya jawaban, 20% itu pengen didengarkan. Contoh kayak gini, kayak tadi ya kasus misalnya ada orang yang saya bisa normal kembali pikiran saya kalau hutang saya lunas, ya. Padahal itu salah pikirannya. Yang benar itu normalkan dulu pikiran baru bisa bayar hutang. Tapi kita ikuti dulu yang dia pengen gitu kan. Oh ya pengen hutangnya lunas ya tuh. Oh kalau gitu coba lakukan. Ini juga sangat disarankan kalau misalnya bapak-bapak apalagi untuk berdakwah ya. Misalnya coba mau kan hutangnya lunas gini. Ya mau coba zikir, baca zikir ini dia akan jauh lebih misalnya lebih masuk Pak. Iya, lebih masuk gitu, lebih masuk. Karena harapannya emang itu, itu juga sebenarnya sugesti. Padahal maka seperti itu. Kalau untuk menterapi orang-orang yang seperti yang tadi lah gitu. Insya Allah Allah juga kalau kita sering baca sering berdoa ada Allah Rahman Rahim ya, Insya Allah dikabulkan Allah juga gitu kan. Yang penting kita sebagai seorang hipnoterapis atau konsultan ya yakin bisa gitu. Itu sebenarnya. Nah, kembali lagi ya. Gimana? Gini, kalau misalnya kita kan sudah ada gambaran nih. Kita mau coba, boleh ya? Ya boleh, silahkan. Memang kalau ini memang bagusnya kelasnya ketemu langsung ya. Kita kalau udah masuk kita harus ketemu nih. Harus lanjut nih, Ya, seperti itu. Jadi emang kayak tadi juga kalau misalnya tidak berkaitan dengan fisik ya, dia tidak ada penyakit bawaan, itu bisa Pak. Malahan Bapak bisa berjam-jam kalau gituan sama istri. Serius. Aduh, saya agak sedikit porno punten ya Pak. Emang seperti itu, makanya istri saya kadang-kadang capek. Nah, yang itu itu ada tekniknya Pak. Bagaimana kita mensuges supaya kita istilahnya adalah itu harus ketemu ya. Ya, itu betul Pak, itu betul. Dan ini juga sebenarnya nanti lah kalau misalnya kita bertemu bagaimana sih hukumnya. Mudah-mudahan juga kita bisa menemukan kalimat-kalimat yang cocok untuk intinya adalah hipnosis itu adalah pola komunikasi Pak. Pola komunikasi menggunakan pola hipnosis biasanya. Jadi bagaimana orang lain terpengaruh dengan ucapan kita. Intinya seperti itu sih kalau hipnosis itu sendiri. Gitu. Ya. Ya barangkali ada yang lain Pak. Ada yang lagi udah pada ini ya, udah telat juga. Ada berapa orang lagi ya masih. Mudah-mudahan nanti Kang Jia bisa ini lagi. Yalah, bisa tidak sekali gitu. Ya. Mudah-mudahan tidak sekali ini. Oh iya. Soalnya ini harusnya 8 jam dibikin singkat mungkin ini. Berarti udah bisa nambah gelar ya di belakang nama, udah ada gelarnya. Apa? Oh iya, CH. CH ya. Dapat tuh CH, sertifikat hipnosis. Iya, alhamdulillah. Gitu. Nanti kalau kita sudah normal kuliah kembali, nanti Syekh Narno coba kita hipnotis bersama-sama. Lanjut.
Oke, mungkin di next aja ya. Next temuan. Ya, di next aja Pak. Oke. Nah, kita pasti banyak pertanyaan-pertanyaan juga yang berkaitan dengan alam bawah sadar itu seperti apa. Ada kasus, misalnya kalau misalnya kita ngambil kasus, kalau misalnya dikaitkan, misalnya mudah-mudahan bisa juga kayak penggabungan antara hipnoterapi dengan dengan ruqyah gitu kan. Sebenarnya sekarang banyak penggabungan psikoterapi kayak gitu, Pak. Kayak EFT, SEF kayak gitu, kemudian akupuntur gitu, ada penggabungan. Oh iya Kang Jia, tadi misalkan orang yang tadi kayak Buya kemarin lagi katakan kesurupan, apakah itu bisa nggak di sugesti? Iya, sebenarnya kalau kita ngobrolin, sebenarnya saya nggak belajar ruqyah lebih dalam, cuma saya belajar ruqyah sebentar gitu kan. Jadi pada kesurupan itu bisa menggunakan tadi Pak, kalau di hipnoterapi itu object imaginary, jadi seolah-olah kita ngambil energi terus gitu kan. Ya, tapi walau pada saat kalau misalnya sebenarnya ruqyah juga kan sugesti juga sebenarnya, sugestinya menggunakan ayat Al-Quran yang luar biasa, sangat hebat sekali gitu kan. Jadi sebenarnya pada saat kondisi kesurupan itu orang itu sadar Pak, jadi pengen diperhatikan. Biasanya orang, kalau Bapak pernah marah membludak itu teh awal-awal mau kesurupan tuh Pak. Iya betul. Pernah nggak Bapak kayak gitu? Kalau pernah, itu sebenarnya saya tanya beberapa orang, mau jujur-jujuran sama orang yang kesurupan, pasti dia ngakunya dia sadar, cuma pengen diperhatikan. Itu makanya kalau kata bahasa Eyang mah, kalau orang itu benar-benar kesurupan, kalau laki-laki cabok, abun cewek cakap gitu. Betul sekali. Ya, setuju kalau gitu mah. Gitu. Ya, saya juga gitu, kalau ada yang ceweknya kesurupan sama cabakan. Kayak gitu Pak. Jadi sebenarnya gitu. Jadi 10 orang yang kesurupan, paling yang benar kesurupan itu 1 Pak. Kalau kesurupan masal ya. Yang lainnya yang 9 orang atau yang 8 orang itu tersugesti Pak. Gitu. Kalau dibiarkan bisa kesurupan, ya, kan kayak gini nih. Aduh itu kenaon sih Neng. Aduh bawa orang oke kesurupan, kan nggak ada orang yang kesurupan lagi positif thinking, nggak ada Pak. Biasanya yang lagi banyak pikiran, banyak beban gitu kan. Nah itu sebenarnya adalah sampah yang ada pada diri kita ya, misalnya rasa khawatir ya, kayak kemarin saya ngobrol sama Pak Dokter Cecep ya, pada saat itu jin itu ibarat lalat. Jin itu nggak akan datang kalau misalnya ketemu seseorang kalau di dalam dirinya tidak ada sampah. Kalau di dalam dirinya ada sampah, ada kotoran, maka datang gitu kan. Jadi seperti cara menghilangkannya adalah bersihkan dulu sampahnya, apakah masalahnya atau misalnya pikiran-pikiran negatifnya, itu dulu yang harus di terapi itu. Makanya kalau misalnya pada saat, kalau di hipnoterapi namanya abreaksi Pak, kalau di kita kesurupan ya. Abreaksi itu kondisi kalau misalnya pada saat di terapi, begoak jerik, bikin naon-naon gitu kan. Nah gitu. Tapi memang saya yakin adanya jin atau apa, karena itu dalam Al-Quran ada. Kalau misalnya, dan jin itu kan makhluk negatif lah gitu kan, makhluk astral yang negatif ya. Jadi kalau kita nggak mau kesurupan ya harus positive thinking Pak gitu kan, harus berpikiran positif, optimis, selalu bersemangat. Mau apa insya Allah mau kesurupan Pak. Kalau saya mah justru kalau yang kesurupannya perempuan senang saya mah. Keserupatan ya gitu. Dan itu memang betul Pak, pada saat menerapinya kita gunakan shock induksi, dipegang ininya, ini titik nada dan akupuntur Pak, kemudian dijatuhkan, kemudian kita gunakan ideomotor respon, seperti mengambil sesuatu energi. Tapi memang alangkah lebih bagusnya dengan kalimat misalnya la haula wala quwata illa billah. Kemudian ada mungkin kalau di ruqyah itu ada ruqyah syir, ada yang dahar ya, yang tarik. Tapi yang syar'iyah itu yang kita jelas bacaannya Pak gitu. Jadi dia baca ayat Al-Qur'annya bener,
oh misalnya surat Al-Fatihahnya kita tahu. Jadi kalau misalnya ada yang menggunakan syair atau lawawunan, nah itu harus tanda tanya bisi bahasana naon yang jawaban gitu. Kita nggak tahu kan gitu kan, ada orang-orang yang ngakunya ajengan tapi kita nggak tahu bacanya naon gitu kan gitu kan gitu. Kalau ada banyak orang-orang yang ruqyah yang tapi kalau misalnya ruqyah yang syar'i biasanya bacanya keras Pak. Betul. Bacanya keras dan kita tahu oh iya benar dia baca Al-Fatihah, dia benar baca Qul dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya pakai namanya teh isim nan pakai jin lagi biasa lawaunan gitu Pak. Kalau yang pakai ya silaturahmi antara jin dan jin. Kayak gitu. Ya gitu Bang Irfan. Terima kasih hapunten ya alhamdulillah saya bisa sharing. Terima kasih kepada Syekh Sunarno ya Pak Sunarno sudah memfasilitasi saya. Lain mudah-mudahan kita bisa sharing kembali dan mohon maaf istilahnya ibarat kayak gini bukan saya mematahkan bajai kamerinya Pak. Saya bukan meri. Jadi keilmuan Bapak jauh lebih banyak daripada saya. Hanya bisa sharing-sharing saja dan mudah-mudahan ini aktif ya. Mudah-mudahan mohon maaf kalau saya yang salah. Mohon maaf sebelumnya sebenarnya saya deg-degan juga karena saya sebelumnya bicara dengan para senior gitu kan. Iya Kang Ja, makasih ilmunya Kang Ja. Mudah-mudahan ini bisa tidak sekali Kang Ja ya. Iya. Iya. Yang kapan sharing apa nih? Sharing mempengaruhi istri Pak. Ustadz Cok itu pengalamannya banyak itu. Karena ingin menghipnotis Panarno nanti saya. Itu betul Yalah, Pak. sehat-sehat lah sana ya. Iya itu ya. Terima kasih. Nuhun, makasih. Sampai ketemu lagi. Mangga. Terima kasih. Yo, assalamualaikum. Sama-sama. Kalau ada rekamannya dikirim saya. Tergantung kalau nggak bisa hipnotis mah saya nggak kirim. Nanti saya hipnotis dari sini. Tahu-tahu kirim ke saya. Oke, siap ya. Itu Pak Ahmad Manhuri kemana? Udah pulang ya? Oke. Udah pulang. Udah pulang Pak. Udah. Siregar itu. Oke, kalau gitu. Oke, sudah Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah lihat kan kelasnya? Insya Allah nanti saya mau buka kelas online lagi bagi teman-teman yang mau belajar kelas basic hipnosis hipnoterapi atau tanya-tanya tentang hipnosis hipnoterapi. Boleh menghubungi kontak di bawah ini, IG di bawah ini ya, DM aja IG tersebut, kemudian bisa WhatsApp ke nomor 2. Oke, gitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cos.